Mencekam mistis namun ilmiah. Itulah gambaran film yang akan kita kupas kali ini. Tanpa berlama-lama, let's check it out. Cerita ini terjadi tahun 1800-an Masehi di sebuah desa bernama Sleepy Hollow, di mana pada suatu malam yang mencekam terlihat seorang aki-aki bernama Van Gareth yang nampak ketakutan dan buru-buru ngacir entah kemana dengan kereta kudanya. Namun di tengah perjalanan, ia tidak sadar kalau nyawanya sedang terancam yang kemudian Van Gareth yang takut setengah mati kemudian mencoba ngumpet di sebuah ladang. Akan tetapi sementara itu di kota New York, nampak seorang laki-laki bernama Crane yang merupakan seorang detektif anyaran tapi songong yang sangat menentang sistem pengadilan di masa itu yang tidak ilmiah. Pak Hakim yang gerah dengan tingkah laku Crane yang dianggap sok iye dan menghina marwah pengadilan akhirnya menghukumnya dengan mengirimnya ke sebuah desa antah berantah bernama Sleepy Hollow untuk memecahkan kasus pembunuhan di sana. Sleepy Hollow. Sesampainya di sana, Crane dengan santuy menyusuri kampung sambil memperhatikan situasi sekitar. Ia kemudian masuk ke sebuah rumah yang orang-orangnya lagi ada party. Ia kemudian bertemu dengan seorang cewek cantik bernama Katrina, anak dari Balthus Van Tassel, seorang yang tajir melintir. Dan tidak lupa Brom yang ngebucin sama Katrina. Crane kemudian dipersilahkan masuk ke sebuah ruangan tempat para sesepuh desa berkumpul. Thank God you're here. Di antaranya Balthus sendiri, Dr. Thomas Lancaster, Pendeta Steinweg, Hakim Samuel Phillips, dan Notaris James Hardenbrook. Ketika Crane menginterogasi mereka semua, dengan kompak mereka menjawab bahwa pelaku pembunuhan tidak lain adalah si hantu kepala buntung. Taken by the headless horseman. Taken back to hell. Menurut gosipnya, si hantu ini dulunya adalah prajurit psikopat yang hobi memenggal kepala lawannya. He was infant with the ferocity of his appearance. Namun naasnya, di suatu pertempuran ia terbojok dan kabur ke hutan western yang berdekatan dengan desa Sleepy Hollow. Di tengah pelariannya itu, persembunyiannya malah terbongkar gara-gara dua bocil entah dari mana asalnya. Setelah ia terbunuh, jasad dan kepalanya kemudian dikubur di hutan itu. Namun entah kenapa setelah 20 tahun lamanya, sekarang ia bangkit untuk memenggal kepala penduduk desa. Is that what you believe? Murder needs no ghost come from the grave. Sementara itu di malam yang sama, si hantu kepala buntung beraksi lagi mencari mangsa. Kali ini korbannya adalah Jonathan Masbat yang lagi apes pas ronda. Dan ya, meskipun lari kayak dikejar setan, pada akhirnya paginya di tengah kesibukan warga, Crane shock mendengar berita korban terbaru si hantu kepala buntung. Dengan gercep, Crane langsung menuju ke TKP yang sudah dipenuhi kerumunan orang. Crane yang aslinya bermental tempe alias penakut mencoba memberanikan diri memeriksa korban. Dengan gadget detektifnya yang canggih, Crane kemudian memeriksa tubuh korban dan No blistering, no scorched flesh. setelah prosesi pemakaman, Crane yang mau balik ke penginapan tiba-tiba didekati seorang anak laki-laki yang kita panggil saja Slamet, anaknya si korban semalam. Si anak yang takut luntang-lantung kayak anak pang menawarkan diri menjadi asisten Crane. Meskipun awalnya sempat menolak dengan 1001 alasan, Crane akhirnya luluh dan menerimanya sebagai asisten untuk mengungkap kasus ini. Masbet, find a place in the Van Tassel servants' quarters. Wake me before dawn.
Keesokan harinya, Crane yang dibantu warga mencoba membongkar makam semua korban pembunuhan. Menariknya, salah satu mayat yang merupakan seorang janda bernama Winship nampak menunjukkan kejanggalan. Untuk mengungkap kejanggalan itu, Crane kemudian membawa mayat wanita itu untuk diotopsi. Dan lagi-lagi berbekal gadget canggih buatannya, tiba-tiba Winship was with child. di suatu malam, Crane yang nampak berada di tengah lorong jembatan tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan hantu kepala buntung. Hal ini sontak membuat Crane gemetaran parah sehingga ia dan kudanya lari kesetanan. Namun Crane yang terbangun dari pingsannya kemudian keluar kamar dan melihat Katrina sedang membaca buku rahasia peninggalan ibunya. Katrina kemudian curhat flashback masa kecilnya di mana ia dan keluarganya pindah ke Sleepy Hollow dan mendapatkan hadiah sebidang tanah dari Van Garrett yang merupakan orang paling tajir di desa itu. My father brought us to Sleepy Hollow. Van Garrett set him up with an acre and a broken-down cottage. Sebelum berpisah, Katrina sempat memberikan hadiah berupa buku peninggalan ibunya kepada Crane sebagai jimat pelindungnya. Setelah keluar dari penginapan, Crane kemudian mendapati Hakim Phillips nampak buru-buru naik kuda. Karena kepo, Crane kemudian mencoba menggali info penting dari si Hakim. Namun belum sempat mendapat info lengkap yang dia inginkan, tiba-tiba muncul hantu kepala buntung dan Crane yang siuman kemudian bercerita kalau ia melihat langsung hantu kepala buntung itu. Crane kemudian dengan penuh keyakinan meminta bantuan sukarelawan untuk menemaninya pergi ke hutan western tempat hantu kepala buntung dikubur. Who's with me? Me? Ya, dengan mengendarai kuda dan hanya ditemani si Selamet, Crane nekat menjelajah masuk ke tengah hutan yang vibes-nya mistis abis. No birds, no crickets. It's all gone so quiet. Entah mencari apa, mereka berdua kemudian menghentikan laju kudanya di sebuah gua kecil di tengah hutan. Dan benar saja, gua itu dihuni oleh seorang perempuan yang entah siapa, tetapi dari penampilannya cukup membuat Crane kicep. Dengan perlengkapan sesajen dan mantranya, wanita misterius itu mulai melakukan ritual untuk memanggil arwah dan tiba-tiba setelah mendapatkan petunjuknya, Crane dan Selamet pun segera menuju tempat yang dimaksud wanita tersebut. Namun di tengah jalan ia kemudian dikejutkan oleh penampakan seseorang dengan kuda putihnya entah siapa. Dengan mengendap-endap, Crane pun berhasil membuntuti orang misterius itu yang ternyata adalah... Setelah mereka menemukan pohon mati yang dimaksud, yang emang gede dan nyeremin, Crane pun mencoba menebangnya. Tetapi alangkah terkejutnya ia, justru yang muncul adalah... Crane kemudian mencoba menggali kuburan hantu kepala buntung. Ia menemukan fakta mencengangkan kalau tengkorak kepalanya telah raib diambil orang. Ini kemudian memunculkan teori konspirasi kalau si hantu itu mengambil kepala orang lain demi mengganti kepalanya yang hilang diambil orang. That is why the horseman returns from the grave. Take heads. Melihat si hantu yang muncul lagi, Crane pun coba ngebut mengejar Alarosi, tapi ya sudahlah. Skillnya nggak nyampe. Sementara itu di sebuah rumah, nampak seorang bocil bernama Thomas ditemani ibunya bernama Elizabeth sedang bermain lampu, namun tiba-tiba... Sang suami pun mencoba melawan hantu kepala buntung demi menyelamatkan anak dan istrinya, meskipun ya hantu kok dilawan.
Elizabeth kemudian menyembunyikan Thomas ke ruang bawah tanah. Meskipun pada akhirnya baik Elizabeth maupun si Thomas sama-sama tewas di tangan si hantu. Mendengar suara teriakan, Brom dengan sigap mencoba menghadang si hantu dengan percaya diri sehingga duel pun tak terelakkan. Crane pun datang mencoba membantu Brom. Dengan senjata seadanya, Crane ikut-ikutan menyerang si hantu itu. Walhasil, Crane pun terluka dan Brom tewas terpenggal. Emang dasar hoki. Crane selamat dari kematian berkat buku pemberian Katrina yang ia simpan di sakunya. Ia kemudian menemukan fakta kalau si hantu kepala buntung tidak membunuh secara random, melainkan atas dasar perintah seseorang. Keesokan harinya, Crane terkejut melihat ibu tiri Katrina sudah berada di sampingnya. Si ibu memberitahu kalau Katrina kecapean dan dia hanya mengganti jaga saja. Setelah mandi, sikat gigi, dan tak lupa sarapan pagi, Crane mulai memeriksa satu persatu hubungan masing-masing korban. Mulai dari sang dokter, pendeta, notaris, hakim, Van Gareth si tuan tanah, maupun Balthus Van Tassel ayah Katrina. Setelah menemukan secercah jawaban, Crane pun memutuskan pergi ke rumah sang notaris untuk mencari info. Come with me. Where? To Notary Hardenbrooks. Sesampainya di rumah notaris, Crane dan si selamat pun mulai melakukan penggeledahan, mulai dari buku catatan, proposal, kwitansi, tagihan, peleter, atau apapun. Namun tiba-tiba di rumah notaris itulah semua teka-teki ini mulai nampak jelas. Sang pemilik warisan yaitu Van Gareth ternyata mempunyai istri baru yang sah yaitu janda Winship yang juga sedang mengandung anaknya. Hal ini memastikan anak itulah yang bakal mewarisi seluruh kekayaan Van Gareth. Fakta ini diketahui oleh para korban hantu kepala buntung sehingga Crane kemudian menyimpulkan bahwa otak di balik pembunuhan ini tidak lain adalah ayah Katrina yaitu Balthus Van Tassel yang ingin menguasai seluruh harta warisan Van Gareth. Kim. Baltus. Van Tassel. Crane yang kembali ke kamarnya terkejut dengan keberadaan Katrina. Katrina memberitahu kalau ayahnya tidak suka dengan keberadaan Crane karena menuduhnya sebagai otak pembunuhan demi mendapatkan warisan. Setelah Katrina pergi, Crane tiba-tiba ketakutan gara-gara ada laba-laba di bawah kasurnya, namun alangkah terkejutnya ia, ternyata lantai bawah kasurnya telah diberi semacam mantra oleh seseorang. Crane nampak makin bete ketika mengetahui barang bukti yang ia simpan di laci mejanya ternyata dibakar oleh Katrina yang tidak terima ayahnya dituduh sebagai dalang pembunuhan. Meskipun hatinya galau, Crane tetap teguh pada pendirian dan akal sehatnya demi kebenaran, walaupun harus berpisah dan dibenci oleh orang yang dicintainya. Keesokan harinya, Crane bertemu dengan ibu tiri Katrina yang bilang kalau Katrina lagi bad mood parah di kamar. Si ibu tiri juga curhat kepada Crane kalau tangannya terluka oleh pisau dapur. Yes, Sementara itu Balthus yang tiba-tiba masuk dan mengejutkan mereka berdua memberitahu kalau Hardenbrook si notaris telah tewas gantung diri. Ia juga memberitahu kalau para warga sedang berkumpul di gereja untuk voting dalam rangka mengusir Crane dari desa. Balthus yang hendak mengajak istrinya ke gereja, tiba-tiba kaget hantu kepala buntung muncul hendak memanggal kepala istrinya. Sehingga ia langsung ngacir ke gereja dan ngasih tahu warga kalau istrinya telah dibunuh si hantu. Mendengar berita itu, para warga pun panik dan lari terbirit-birit ke gereja. Di dalam gereja, Crane mengetahui kalau hantu kepala buntung ternyata tidak bisa masuk entah karena apa. Sementara itu, Balthus dan para tokoh desa yang panik nampak mulai saling melempar kesalahan. Bahkan saking paniknya, Balthus yang mencoba kabur malah menemui ajalnya.
Melihat ayahnya tewas, sontak membuat Katrina jatuh pingsan. Dari kapur yang dipegangnya, Crane tahu bahwa Katrina lah yang telah menulis mantra. Setelah mengantarkan Katrina balik ke kamarnya, Crane pun merasa kasusnya telah terbongkar dan akan kembali ke kota. Namun di tengah perjalanan, Crane yang iseng membaca buku mantra mulai sadar kalau mantra buatan Katrina bukanlah mantra jahat, melainkan mantra pelindung. Dan benar saja, ketika Crane kembali ke kamar mayat dan memeriksa mayat yang tadi ia lihat, ternyata itu bukanlah mayat ibu tiri Katrina. You look as if you'd seen a ghost. Mengetahui hal itu, Crane kemudian memacu kudanya secepat kilat demi menyelamatkan Katrina. Rise for Katrina. Katrina yang telah sadar dari pingsannya terkejut dengan ibu tirinya yang ternyata masih hidup. Si ibu tiri menjelaskan kalau ia melakukan ini semua tidak lain karena dendam kesumatnya kepada keluarga Van Garrett maupun Van Tassel karena telah mengusir keluarganya ke hutan western tanpa ampun. Dengan berbagai trik dan skenario yang rumit bin ruwet, sekaligus melibatkan berbagai skandal para tokoh desa, si ibu tiri berhasil menyelinap ke dalam keluarga besar Van Tassel dan menjadi istri ayah Katrina. Body into the grave and my own into the marriage bed. Ia juga mengaku kalau ia menggadaikan jiwanya kepada iblis agar bisa membangkitkan hantu kepala buntung untuk menghabisi para penghalangnya termasuk Katrina demi menguasai harta warisan ayahnya. Get everything in the event of your death. Setibanya Crane di gudang kincir angin, Katrina dan Slamet yang sadar akan kehadiran hantu kepala buntung segera berlindung di dalam gudang. Meskipun begitu, ini bukan perkara sulit bagi hantu kepala buntung untuk mengejar mereka. Sampai akhirnya aksi kejar-kejaran epik pun terjadi. Where are we going? Anywhere but here! Here, take the reins. Meskipun sempat menjatuhkan si hantu dan Crane yang kejeduk pohon ikutan jatuh juga, tapi dengan usaha jatuh bangun, Crane berhasil kembali ke kereta dan aksi pamer otot pun tak terelakkan. Sampai akhirnya setelah Crane tiba di pohon mati, muncullah si ibu tiri dan mulai menebar ancaman. Dia kemudian menembak Crane dan juga menawan Katrina. Crane yang ternyata masih bernafas pun mulai melawan demi ayangnya, namun tiba-tiba masalah belum kelar karena si hantu ternyata berhasil menangkap Katrina yang kemudian Horsemen! setelah menemukan kepala aslinya, si hantu kepala buntung pun mengucapkan Alhamdulillah. Walhasil ia pun gembira dan gak bete-bete lagi. Namun sebelum ia kembali ke neraka, nampaknya si hantu malah kepincut sama si ibu tiri yang jahat itu dan membawanya pergi bareng ke alam baka dan ya, setelah masalah kelar, Crane, Katrina, dan si Slamet akhirnya move on pindah ke kota dan kisah pun berakhir. Oke guys, kisah yang menarik bukan? Poinnya tetap berpikir waras meskipun teman-temanmu sudah tidak waras. Adios.